Video ini mungkin akan membuat saya di-ban atau menghadapi masalah. Saya pikir Anda akan mempertanyakan segala sesuatu yang Anda ketahui tentang pengobatan modern. Saya akan membagikan hanya poin-poin penting dari buku ini yang akan saya tautkan. Ada lebih banyak detail tentang topik ini, tetapi saya akan fokus pada poin-poin penting. Asupan referensi harian vitamin D, umumnya sekitar 600 IU. Ini adalah angka arbitrer yang diputuskan oleh komite tertentu. Saya percaya tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak mengonsumsi nutrisi tertentu secara berlebihan. Di akhir video ini, saya akan memberitahu Anda siapa yang menemukan ini, dan semuanya akan menjadi jelas. Jika kita melihat jumlah 600 IU, berapa banyak itu dalam miligram? Jumlah ini hanya sedikit lebih dari 1/10 miligram. Ini sangat kecil. Selama 100 tahun terakhir, vitamin D telah memicu banyak kontroversi, dan saya percaya bahwa itu memiliki banyak manfaat bagi banyak orang. Kita dulu menggunakan berjemur, helioterapi, pada awal abad ke-19 sebelum munculnya vaksin dan antibiotik. Berjemur digunakan untuk mengobati tuberkulosis, asma, osteoporosis, karies gigi, psoriasis, gangguan suasana hati, diabetes, dan penyakit jantung. Lalu mereka mengatakan kepada kita untuk menghindari paparan sinar matahari, menggunakan tabir surya, dan bahwa vitamin D bisa menjadi racun. Ketahuilah bahwa 600 IU setara dengan paparan sinar matahari musim panas selama 1,8 menit, yaitu kurang dari 2 menit. 10.000 IU setara dengan paparan sinar matahari musim panas selama sekitar 30 menit. Selama 100 tahun terakhir, promosi jumlah 600 IU telah berlaku. Karena masalah dengan toksisitas vitamin D, pemerintah menugaskan Universitas Illinois di Chicago untuk melakukan studi tentang toksisitas vitamin D. Laporan sebelumnya tentang toksisitas vitamin D terkait dengan mekanisme produksi yang tidak tepat. Jadi, itu bukan tentang vitamin D itu sendiri, tetapi tentang metode pembuatannya. Studi yang mereka lakukan berlangsung selama 9 tahun. Ini melibatkan ratusan dokter, 773 pasien, dan 63 anjing. Tebak dosis vitamin D yang mereka gunakan. Ini berkisar antara 200.000 hingga 1 juta IU, dan mereka tidak menemukan adanya toksisitas. Perhatikan bahwa vitamin D3 unik karena merupakan modulator kekebalan. Institut Kesehatan adalah badan pengatur, dan mereka merekomendasikan mengonsumsi 600 IU vitamin D3. Inilah masalah dengan dosis ini dan penilaiannya. Dua lembaga lain mengevaluasi kembali data institut tersebut dan menemukan bahwa ada beberapa kesalahan yang dibuat. Jumlahnya seharusnya 8.895 IU, bukan 600. Mari kita dengarkan salah satu peneliti terkemuka tentang vitamin D. Dia mengundang saya untuk membuat pernyataan, jadi saya maju dan mempresentasikan data kepada para peneliti vitamin D terkemuka di dunia yang berkumpul di sana. Mereka melancarkan serangan sengit terhadap saya, mempertanyakan bagaimana vitamin D bisa memiliki efek seperti itu, dan bagaimana saya berani membuat klaim seperti itu. Saya berkata, saya hanya menyajikan data yang kami kumpulkan. Saya menantang orang-orang yang telah menghabiskan sebagian besar karir mereka pada masalah ini. Dan mereka tidak bisa membayangkan bahwa ini mungkin benar, dan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pemerintah membuang banyak uang untuk studi yang tidak berguna. Hal yang sama terjadi pada profesor yang menemukan folat. Dia ditegur, dan tidak ada yang percaya padanya selama beberapa dekade. Mereka tidak bisa percaya bahwa nutrisi bisa memiliki efek seperti itu. Dan ternyata, dia benar setelah menghadapi serangan yang sama. Lihatlah grafik-grafik penting ini. Nilai 0 berada di tengah grafik. Di khatulistiwa, di mana sinar matahari paling kuat dan kadar vitamin D tertinggi, multiple sklerosis, kanker payudara, kanker kolorektal, dan diabetes, risiko penyakit-penyakit ini terendah di khatulistiwa. Ini adalah hubungan yang menakjubkan antara garis lintang dan penyakit tertentu. Saya akan membagikan lebih banyak informasi. Antara tahun 1900 dan 1910, banyak orang menderita rachitis. Itu umum pada masa itu. Antara tahun 1918 dan 1920,
Mereka menggunakan terapi sinar matahari dan minyak hati ikan kod untuk mengobati rachitis. Pada tahun 1922, mereka menemukan vitamin D. Pada tahun 1946, mereka merekomendasikan mengonsumsi 400 IU untuk mencegah rachitis. Antara tahun 1950 dan 1970, meskipun semakin meningkatnya kesadaran bahwa manfaat vitamin D tidak terbatas pada kesehatan tulang, mereka mempertahankan dosis vitamin D yang direkomendasikan pada 400 IU. Pada tahun 1980, manfaat tambahan vitamin D untuk sistem kekebalan dan penyakit kronis lainnya ditemukan, tetapi mereka mempertahankan dosis vitamin D3 yang direkomendasikan pada 400 IU. Pada tahun 1997, Institut Kedokteran memperbarui asupan referensi makanan dan menciptakan istilah asupan yang memadai. Mereka mengatakan bahwa asupan referensi makanan tidak didasarkan pada ilmiah dan menebak jumlah yang mereka rekomendasikan saat itu. 200 IU untuk orang dewasa, 400 IU untuk orang berusia 51 hingga 70, dan 600 IU untuk mereka yang berusia di atas 70. Pada tahun 2010, mereka meningkatkan dosis menjadi 600 IU untuk orang dewasa di bawah 70 dan 800 IU untuk mereka yang berusia di atas 70. Sepanjang periode ketika dosis yang direkomendasikan adalah 400 IU, ada 3 obat yang secara teratur digunakan. Tebak apa yang mereka kandung? Vitamin D dalam jumlah 50.000 IU. Anda dapat mengonsumsi vitamin D jika diresepkan sebagai obat, tetapi orang lain mengambil 400 IU karena toksisitas dosis yang lebih tinggi. Pada tahun 1980-an, muncul kampanye besar yang mendorong untuk menghindari paparan sinar matahari, menganjurkan penggunaan tabir surya, dan mengklaim bahwa sinar matahari mematikan dan dapat menyebabkan kanker kulit. Melanoma, jenis kanker kulit yang paling parah, memengaruhi orang-orang di daerah dengan sedikit paparan sinar matahari. Saya percaya bahwa melanoma terjadi karena kekurangan vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk 2.700 gen yang berbeda. Ada banyak hambatan untuk penyerapan vitamin D3, termasuk kesulitan mendapatkan vitamin D dari makanan, dan resistensi vitamin D, yang merupakan masalah genetik bagi banyak orang di mana reseptor menolak untuk menerima vitamin D. Semakin gelap kulit, semakin sedikit vitamin D yang diserap. Semakin tua kulit, semakin sedikit vitamin D yang diproduksi. Semakin banyak berat badan, semakin sedikit vitamin D yang diserap karena vitamin D diencerkan dalam sel-sel lemak. Menjadi jelas bagi saya bahwa perusahaan farmasi besar dan pengobatan modern ingin Anda mengonsumsi dosis vitamin D yang sangat kecil atau tidak sama sekali. Ini hanya puncak gunung es, dan untuk mempelajari informasi lengkap tentang sejarah vitamin D, saya merekomendasikan membaca buku ini dan saya akan menautkannya di kotak deskripsi.